Oke, selamat pagi teman-teman subscriber. Jumpa lagi di Diesel Injeksi Pom Channel ya. Jadi pagi ini ini ada sebuah bos pom jenis PE ya, PE4. Ini bos pom apa teman-teman? Ini adalah bos pom Toyota Forklift 1DZ. Oke, Toyota Forklift ya. Lihat gagang gasnya. Beserta nozzle ya, Toyota Forklift. Jadi keluhannya sudah susah start, langsamnya juga sudah tidak bagus ya, kadang tinggi kadang rendah, dan asap knalpotnya sudah hitam tebal ya teman-teman ya. Jadi pagi ini kita cek dulu ya, biar Sierson bongkar dan cek nozzle-nya sekalian. Oke teman-teman, kita bongkar dulu ya. Yuk San. Jadi begini ya teman-teman ya, kondisi waktu datang bos pomnya. Kotor sekali ya teman-teman ya. Jadi hal-hal begini udah makanan sehari-hari teman-teman. Oke, kita bongkar dulu. Tahu bahasa Inggrisnya, kita disassembling dulu ya. Oke. Nah, ini nozzle-nya ya teman-teman. Jadi Toyota Forklift 1DZ, nozzle-nya ini mirip rumah nozzle Toyota Kijang diesel ya teman-teman ya. Krista diesel, RGX diesel, mirip rumah nozzle-nya. Oke. Nah, ini Sierson ya teman-teman. Nozzle-nya kita bersihkan dulu, rumah-rumahnya, dalamnya. Jadi banyak kotorannya teman-teman ya. Jangan pikir kotoran-kotoran ini tidak berpengaruh teman-teman ya. Nozzle-nya dibersihkan, jarum-jarumnya. Bersihkannya pakai apa? Pakai apa nih Son? Minyak solar. Pakai solar teman-teman. Lebih bagus lagi pakai apa? Pakai injektor cleaner ya. Oke.
Toyota 1DZ. Nomor nozzle-nya berapa? PD1 ya. Ini yang ori ya teman-teman. Nomor part yang sesuai katalognya itu ini dia. PD1. Oke. Oke, lanjut. Bersihkan lagi. Nanti setelah dibersihkan baru dites ya teman-teman. Oke, jadi ini nozzle-nya ya guys. Nozzle-nya setelah kita bersihkan, kita tes kembali dulu. Bisa apa enggak ya? Oke, ternyata nozzle-nya masih bisa menyembur dengan baik ya teman-teman ya. Masih kabut ya teman-teman, lihat. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, oke, tembakannya masih kabut ya, masih layak pakai ini. Oke. Nah, ini sudah terbongkar semua ya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Oke. Kotor sekali ya teman-teman ya. Ya. Berserakan. Ya. Memang begini ya teman-teman ya. Jadi setelah dibersihkan nanti baru kita susun kembali ya teman-teman. Jadi hal ini sudah lumrah. Jadi ketika bongkar memang ada part yang harus dibersihkan. Rata-rata semua harus dibersihkan, bukan ada part. Semua harus dibersihkan untuk pengecekan dan baru dipisahkan mana yang akan diganti dan mana yang akan dipakai kembali. Jadi packing, o-ringnya, ring-ringnya semua ya teman-teman. Ini harus ditukar semua teman-teman ya. Oke. Jadi ini setelah dibersihkan baru kita akan review kembali. Oke, jadi ini ya teman-teman, kondisi bospomnya sudah dibersihkan ya. Sudah dibersihkan. Sekarang waktunya kita ngecek satu persatu partnya apa yang akan diganti ya. Oke, ini baut-bautnya ya teman-teman ya. Sudah kita bersihkan baut-bautnya. Dimulai dari blok pomnya ya. Blok pomnya sudah kita bersihkan. Oke. Kinclong ya, Erson bersihkannya. Oke. Ini tutup bospomnya ya. Oke ya teman-teman. Ini cat nih ya teman-teman ya. Yang di luar ini cat nih, bukan tidak kita bersihkan, tuh sebagian dari catnya ya. Oke. Nah, ini asnya, cam plate-nya, cam ring-nya, cam disk, silang partnya. Ini adalah solenoidnya. Solenoidnya ada dites on. Bagus ya. Ya, ini solenoidnya hidup ya. Jadi ini solenoidnya. Nah, oke. Jadi di sini kita akan ngecek apa yang akan diganti ya teman-teman. Sebentar, saya posisikan kameranya ya. Nah, ini adalah delivery valve-nya ya teman-teman. Delivery valve-nya ini kondisinya sudah parah ya, sudah aus. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Itu sudah sampai ada seperti garis gitu ya. Nah, tuh. Jadi empat ini akan kita ganti ya teman-teman. Nah, ini bagian cam ring-nya. Bagian cam ring-nya juga sudah termakan ya teman-teman. Cam ring ini kan berputar terus. Fungsinya ini menarik bahan bakarnya ya, menarik minyaknya. Jadi kalau sudah termakan begini, bahan bakar yang akan ditarik sedot itu akan berkurang kekuatannya ya. Ini akan kita ganti ya teman-teman. Nah, di sini ada as. Asnya ini
teman-teman bisa lihat ini adalah dudukan sealnya ya. Jadi ini temakan seal ya teman-teman ya. Nah ini udah temakan seal. Ini kalau tidak bocor ya sudah, tidak apa-apa, tidak akan saya ganti. Tapi kalau setelah dipasang nanti pas pengetesan ini bocor, as ini harus diganti ya teman-teman ya. Jadi bukan semuanya harus diganti. Saya ada dasarnya teman-teman ya. Barang yang akan mengakibatkan kebocoran ataupun sudah tidak layak pakai itu sebaiknya diganti ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman bisa lihat, ini adalah kopelnya ya, silang 4 nya teman-teman ya. Ini adalah template-nya. Jadi teman-teman lihat ini ada kerusakan tidak? Sekilas tidak ya teman-teman, tapi kerusakannya bukan bagian ini, sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ini sudah rusak teman-teman, udah cacat. Jadi ini lawannya di sini teman-teman. Jadi teman-teman lihat, nah ini ketika dipasang nanti akan goyang begini. Nah kalau udah goyang begini itu ketika dipasang di mesinnya itu akan menimbulkan suara ya teman-teman ya, bunyi. Nah, oke teman-teman bisa lihat dibalik-balik semua sama aja nih. Ini udah kena nih, terenggang ya. Jadi dia tidak boleh renggang ya, jadi tidak akan menimbulkan suara gitu loh. Biasanya ini satu paket dengan asnya gini. Ini kalau sudah kena semua, tapi saya lihat di sini asnya tidak begitu parah. Kita coba pakai lah ya. Yang saya sanksikan adalah bagian di sini ya. Ini adalah bagian dudukan sealnya. Kalau ini setelah dipasang seal baru pun tetap bocor, jadi as ini tetap harus diganti juga. Oke teman-teman, ini harus diganti ya teman-teman ya, template-nya ya. Ini juga silang 4-nya, kopelnya ya. Kalian bisa lihat ya tuh, ya dalamnya. Oke teman-teman, harap dimengerti ya. Nah ini adalah Camdisnya. Camdisnya ini sedikit baret ya karena bekas sudah pemakaian, tapi saya rasa ini tidak terlalu parah. Ini kita pertahankan, kita pakai kembali ya. Oke, rotor head. Rotor headnya saya nggak tahu ini sebelumnya pernah benerin di mana, tapi ini bukan rotor head Toyota Forklift ya. Ini part numbernya bukan punya Toyota Forklift ya. Ini adalah punya mobil lain ya. Tapi ini kondisinya masih sekitar 60% ya. Kita coba pakai aja ya teman-teman ya. Oke. Dan per teman-teman cek ya semua ya. Dan ya, ini sedikit temakan, tapi kalau tidak goyang tidak masalah ya teman-teman ya. Nah, oke sekian teman-teman. Jadi selanjutnya akan kita pasang ya part barunya ya. Jadi jika teman-teman ada kepingin banting setir ke bengkel Bospom ya teman-teman, bukan cuma harus bisa cuman bongkar ya teman-teman ya. Jadi sarannya itu harus bisa bongkar Bospomnya ya, harus bisa analisa mana kerusakannya, harus teliti, harus bisa pasang dengan benar teman-teman ya. Jadi tidak ada toleransi yang ini pasang
aturannya ini di dalam, ini di luar. Jadi kita balik tuh, jangan. Ya teman-teman, harus pasang bisa dengan benar ya. Contoh, ini salah satu contoh aja teman-teman ya. Terus harus bisa disetting dengan benar teman-teman ya. Jadi setelah dipasang harus kita setting dengan benar di mesin test band teman-teman. Setelah itu baru kita pasang kembali ke mesinnya gitu loh. Jadi jangan kamu ambil duit konsumen, kamu tarif sekian-sekian rupiah, ya kan teman-teman. Kamu bisa bongkar, kamu bisa pasang, tapi maaf, kamu tidak bisa setting dengan benar gitu loh. Nanti konsumen akan kecewa, oke? Jadi itu saja pesan-pesannya. Kita lanjut pemasangan, oke? Oke teman-teman, jadi ini ya part yang diganti 1, 2, 3, 4. Ini penggantinya ya teman-teman ya. Camringnya, delivery valve-nya, ini couple-nya ori ya, Denso ya. Oke. Dan ini template-nya ya teman-teman ya, juga ori. Ini packingnya. Oke. Kita pasang ya teman-teman. Ya, masang nih. Yang masang dibantu asisten saya ya, si Ateng ya. Oke ya. Ori teman-teman. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan nggak nih? Saya fokus dulu nih. Nah, yang asli. Nah, beda ya sama yang tadi ya. Kondisinya ya. Oke. Jadi harus diperiksa dengan teliti ya teman-teman ya. Kalau sekilas sih kemungkinan nggak kelihatan rusaknya di mana, tapi kita harus tahu bagian-bagian di mana yang sering rusak gitu loh. Oke, Ateng masang ya. Packing set new. Campingnya. Kelihatan? Oke. Lanjut. Oke, dah.
Sap, selesai. Oke. Nah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa bospom kecil gini benerinnya kok jutaan gitu terkadang ya. Ya teman-teman pasti mikir si yang punya bengkel bospom ini mau cepet kaya gitu ya. Bener ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan demikian teman-teman ya. Semua usaha pasti ada ambil untung, bener nggak? Nggak mungkin, mustahil, benar. Tapi teman-teman boleh lihat ya, walaupun kecil, bospom ini partnya itu bukan menggunakan baja atau besi sembarangan ya. Jadi ini besi atau baja ini udah saya bilang besi keras, baja keras ya. Jadi dia tidak bisa bengkok tapi bisa patah gitu ya teman-teman. Sama dengan nozzle ya kan, plunger ini seperti ini, plunger bekas ya kan. Mana nih plunger yang rusak lah ini. Tolong Teng, bukain Teng satu. Oke. Ini plunger ya teman-teman. Plunger ini bukan pasang di bospom ini ya. Enggak, saya cuma mau menjelaskan aja. Jadi plunger ini itu bahannya itu juga bukan besi lunak ya gitu ya. Ini besi keras. Jenisnya besi apa saya kurang tahu ya, karena saya bukan tukang bubut ataupun bagian produksi gitu ya. Cuman ini besi ini tidak pernah bengkok gitu loh. Macet, patah, pernah gitu loh. Nah barelnya juga ini bisa pecah ini gitu. Tapi kalau bengkok nggak pernah gitu loh ya. Nah, jadi kalau besi keras itu apalagi harus di cuttingnya nih ya, sepertinya di cutting ya bahasanya. Saya juga kurang ngerti ya nih. Harus di cutting dengan derajat, lebar, sudut, semuanya harus presisi. Jadi biaya produksinya ini juga sudah mahal gitu loh. Jadi harga partnya ini tidak murah ya teman-teman ya. Jadi bukan si tukang bospom ini ngasih harga sesukanya gitu loh. Enggak. Jadi memang partnya itu sudah mahal gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman mengerti, kalau misalnya udah beneri bospom, barang yang rusaknya atau yang diganti coba diperhatikan gitu loh ya teman-teman. Bener nggak yang saya bilang? Itu besinya itu bukan besi sembarangan. Oke, bospom Toyota forklift 1DZ ya. Toyota forklift 1DZ. Setelah dipasang akan kita setting. Jadi ingat ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi,
jadi montir bospom harus bisa bongkar ya, bisa ngecek kerusakannya di mana, harus bisa pasang kembali dengan benar, dan yang paling penting harus bisa setting dengan benar ya. Jadi bisa bongkar sama bisa pasang aja, maaf ya, bukan mendiskreditkan orang lain. Kalau nggak bisa setting dengan benar, juga bospom ini tidak bisa nyala atau hidup dengan benar di mesinnya nanti ya. Oke, sudah selesai dipasang. Sebentar lagi kita setting ya teman-teman ya. Oke, jadi bospom Toyota Forklift ini sudah kita kondisikan, sudah kita ganti partnya, dan sudah kita pasang di mesin test ban. Sekarang waktunya penyetingan ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa apa yang saja yang dilakukan, jadi sama aja ya teman-teman, di setting pressure-nya harus tes ada kebocoran atau tidak. Terus, nah karena ini Toyota Forklift, RPM-nya tidak boleh tinggi-tinggi teman-teman. Jadi karena ini kan alat berat ya teman-teman, jadi harus dibatasi RPM-nya agar tidak terjadi di runway ya, bahaya teman-teman ya. Jadi yang lainnya ceklah apakah ada yang bocor atau tidak ya. Oke, ikuti terus ya, kita setting ya teman-teman.
bakarnya nutup ya teman-teman, jadi artinya selenernya berfungsi. Jadi ketika ada arus, nah bahan bakarnya nembak. Oke, kita putuskan arus, bahan bakarnya mati, engine-nya pasti mati. Jadi berarti selenernya bagus gitu ya. Oke. Nah, selesai di setting. Kita lengkapi ya kelengkapannya ya teman-teman ya. Jadi selang inletnya ya. Jangan lupa ditukar ringnya pakai yang baru agar tidak terjadi kebocoran. Oke. Tuh ringnya. Oke. Kemudian selang outletnya. Ini Son. Selang outlet itu teman-teman bentuknya seperti ini, ada tulisannya out. Nah, di sebelah sini itu. Nah, ini fokusnya ada lubang kecil ya. Jadi kalau bisa lubang ini disemprot dengan kompresor atau ditusuk dengan jarum ya. Ini jangan tumpet. Lubang kecil ini tidak boleh tumpet ya teman-teman. Oke. Nah, oke Son. Nah, ini adalah nozzle-nya yang telah disetting Erson tadi ya teman-teman ya. Oke. Jadi ringnya harus diganti ya teman-teman, atas bawah. Ring sini tuh kuningan, ring sini tuh aluminium ya. Bagian baliknya dia, ini ringnya. Oke. Sip. Bos pom, nozzle, barang bekas. Oke, tak kotak ya. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan sedikit wawasan bagi teman-teman ya. Jika teman-teman suka video tentang produksi pom, nozzle, dan hal-hal seputar bos pom lainnya, teman-teman bisa subscribe, like, komen-komen, share ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke. Kata sampai jumpa di video selanjutnya.